Saya kena glukoma kan, itu ngedown banget itu. Rasanya semua yang saya lakukan nih kayak dari sekolah, kuliah, semua yang saya istilahnya kita datang seminar yang semangat itu hilang semua gitu loh Mas. Harapannya hilang. Ya Allah, jadi apa aku nanti ya. Kondisi saya ini kan buta total. Alhamdulillah, walaupun saya buta tapi saya tidak bisa melihat maksiat. Masya Allah. Sebenarnya point of view-nya di situ. Iya. Seperti apa perjalanannya Mas Ismail? Akhirnya menemukan titik balik, akhirnya bisa melangkah lagi, punya semangat lagi. Itu gimana awal ceritanya? Orang tua saya makin tua kan, makin berumur, terus saya juga masa terusan seperti ini. Nah di situ saya mulai berani untuk tampil di lingkungan dulu. Oke. Ya awalnya itu ke musola. Nah disitulah saya ketemu teman-teman yang backgroundnya pengusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SBC dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan baik, bahagia, sehat semua dan berlimpah rizkinya, amin. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih, luar biasa. Dimana beliau adalah SBC Chapter Bali ya, jadi anggota SBC Chapter Bali. Yaitu dengan Mas Ismail. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, Masya Allah, semangatnya beliau ini luar biasa, Masya Allah. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Mas? Wah ini lagi sibuk menjalankan semua yang diberi, ilmu yang diberi oleh Cera. Oh Masya Allah, Lekos Ridwan Abadi. Iya, biar menjadi sukses berkah. Oh, alhamdulillah. Bismillah. Mas, ini menarik banget nih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih udah menyempatkan waktu kita bisa ngobrol bareng di sini ya Mas ya. Oh, sama-sama. Saya juga terima kasih dari diundang ke podcast yang luar biasa menginspirasi ini. Amin. Mas, mungkin nanti kita akan banyak sharing nih ya. Teman-teman kita juga akan belajar banyak sama Mas Ismail. Mungkin sedikit info teman-teman. Jadi kondisinya Mas Ismail ini, mohon maaf mungkin kondisinya saat ini tidak bisa melihat ya Mas ya. Nah nanti kita akan mendengarkan cerita beliau. Awal mulanya itu seperti apa sih akhirnya kok beliau mendapati, mungkin dikatakan waktu itu ujian ya waktu itu. Mungkin bisa cerita nih Mas sebelum kita nanti bicara banyak ya, mendapat ilmu banyak dari Mas Ismail. Mungkin bisa cerita Mas dulu awalnya sejak kapan sih Mas akhirnya kena sakit ini mungkin. Oh iya, sebelumnya perkenalkan saya Ismail dari Bali. Nah, saya kondisi saya ini kan buta total. Alhamdulillah, walaupun saya buta tapi saya tidak bisa melihat maksiat. Masya Allah. Sebenarnya point of view-nya di situ. Iya, kelebihannya itu. Ya, yang saya syukuri itu dari kondisi itu salah satunya itu. Iya. yang nggak dimiliki oleh Mas Luhur. Iya. Kita ujiannya kadang scroll nggak sengaja lihat yang. Nah, itu salah satu yang membuat saya itu optimis ya. Jadi ya Allah, alhamdulillah mungkin kok ambil mata saya melalui sakit glukoma. Oh, glukoma yang ya. Saya alami itu awal kena tuh 2012 Mas. Oke. Tapi buta totalnya tuh 2014. Oh, gitu. Jadi berangsur ya. 2 tahun itu ya, bertahap gitu Mas. Ya sebenarnya dalam durasi itu kita sudah berusaha berobat ya. Kemana-mana cuma belum nemu kesembuhannya sampai sekarang. Masya Allah. Kemudian dari 2012 ya Mas ya? Itu saya kuliah semester 3. Oh waktu itu masih kuliah. Ya lagi lucu-lucunya itu. Masya Allah, lagi ganteng-ganteng ya. Lagi semangat-semangat. Oh iya. Oke. Terus 2012 awal itu langsung kedua matanya atau bagaimana Mas? Satu dulu sih. Jadi dia perlahan itu yang kanan, habis itu yang kiri. Tapi perlahan. Bertahap gitu ya? Ya ibaratnya dia tuh dari awal itu 100% kan kita ngeliat terus 80, 70 sampai 0 dia, 0% gitu. Oh, gitu. Itu yang awalnya gejala yang dirasakan tuh apa sih Mas? Kalau saya ingat itu gejala awal tuh kayak mata kita tuh kayak berembun ya, misalnya kita naik bis nih, bis terus kondisi hujan atau di pegunungan itu kan kaca berembun ya. Nah itu kalau dari arah berlawanan ada yang nyorot lampu, biasa lampu itu keluar kayak pelangi. Itu yang saya alami. Jadi setiap ngelihat
lampu, sumber cahaya itu Silau gitu ya langsung. silo kayak berembun ya. Berembun, oke. Terus ada pelanginya di setiap cahaya itu gitu. Itu ciri-ciri awal yang saya alami. Oke. Kemudian bertahap Ya, semakin sampai hitam apa gelap dia. sampai gelap. Nah, Iya. Masya Allah. Boleh tahu nggak Mas, waktu itu yang dirasakan begitu mengalami hal itu kan sesuatu yang tidak mudah ya. Waktu itu gimana perasaannya Mas Ismail? Sedih nih. Jadi bisa dibayangin saya tuh anak kuliah semester 3 yang lagi hot-hotnya mengejar cita-cita ingin jadi pengusaha sukses. Saya ikut seminar pengusaha. Istilahnya dunia dalam genggamanku. Terus kita mengalami istilahnya awal itu saya ngeblur ya. Ngeblur waktu itu lagi kuis kalau nggak salah di kampus ya. Oh, lagi kuis. Itu kok saya ngelihat tulisan di layar itu kok nggak bisa kayak ngeblur lah, kamera nggak fokus gitu. Saya nggak bisa baca waktu itu, bahkan karena nggak bisa jawab nilai saya apa ya, anjlok 0 lah Pak. Sampai dosen saya kok aneh kamu nggak sama sekali nggak jawab gitu. Cuma saya waktu itu kayak bilang belum jujur lah kenapa kok. Terus itu ya ternyata saya kena glukoma kan, terus itu ngedown banget itu. Rasanya semua yang saya lakukan nih kayak dari sekolah ke kuliah, semua yang saya istilahnya kita datang seminar yang semangat itu hilang semua gitu loh Mas. Harapannya ya, hilang. ya Allah gitu, ya. jadi apa aku nanti ya. Gak ngerti apa kan. Terus juga kayak mungkin ya anak remaja dulu kan ya punya ginilah calon Iya. itu Mungkin beda ya. nggak mau ya. Pasti. Kondisinya di Iya. saat kena ujian itu di saat muda sama mungkin pada saat udah lanjut usia mungkin Beda. cara menerima beda kan Karena Mas? kita kan lagi Lagi semangat lagi semangatnya mengejar gitu, betul. cita-cita gitu ya. Ya sebenarnya depresi kalau saya bilang ya. Saya saking depresinya itu selama berapa tahun kurang lebih ya. 2012 kena sampai 2015 tuh saya enggak mau ketemu orang. Tetangga, Di rumah. malu ya. Oh, Menutup diri saya, Menutup diri. malu. Ah. Malu banget gitu loh karena teman-teman saya yang lain lanjut kuliah, lanjut ke kerja, pokoknya mereka lanjut dengan kehidupannya. Saya stuck, bahkan bukan stuck lagi kan. Udah nggak kuliah, terus kerja nggak gitu, merasa kayak beban keluarga saya waktu itu. Ngedown banget. Ya sebenarnya saya di situ mulai merasakan Mas kenapa orang tuh kayak berpikir istilahnya kayak ya jangan ditiru ya, bundir kayak gitu tuh. Ada gitu, ada kayak wih. Ada sempat ada pikiran Iya, kayak gitu. saya merasakan kayaknya enak gini deh karena saya ini kayak beban ya ke depan karena saya merasakan jadi beban gitu loh. Bagi keluarga. Iya. Masya Allah. Nah, itu habis merasakan kayak depresi, putus asa itu sampai 2015. 15 mulai. Itu mengurung diri. Ya, mengurung diri. Oke. Nah, yang poin menariknya Mas, setelah 2015, kemudian seperti apa perjalanannya Mas Ismail? Akhirnya menemukan titik balik, akhirnya bisa melangkah lagi, punya semangat lagi. Itu gimana awal ceritanya? Ya alhamdulillah waktu itu sebenarnya salah satu yang bikin saya itu bisa bertahan selama itu, saya waktu itu kan di Jawa Mas ya, nggak di Bali ya. Saat saya itu saya tuh di Jawa, di Jember itu. Di Jember, oke. Ya sama di Genteng. Jadi kuliahnya di Jember dulu? Enggak, kuliahnya sebenarnya di Bali Mas. Oh di Bali, oke. Terus saya waktu itu ke Jember, itu sebenarnya saya pingin banget pindah dari Bali Mas. Waktu itu karena malu, tapi saya waktu itu berobat dan belajar pijat juga. Di situ kan radio itu kan full Al-Qur'an nih. Di situ saya tuh mulai yang dengar kajian, mulai dengar ceramah, mulai dengar murotal. Saya kan waktu itu yang saya nikmati hanya radio Mas. Ya radio, jadi mendengarkan gitu ya. Di situ saya banyak dapat pencerahan gitu, bahkan istilahnya mulai paham dengan ujian cobaan, bahkan saya mulai mulai mengerti lah, oh iyalah ini semua ujian. Kayak itu sih akhirnya bisa menerima, bisa ridho gitu. Mulai menerima walaupun belum 100% sih. Saya waktu itu belum mau pakai kacamata sama tongkat Mas. Saya ada karena ada orang yang kayak
ngasih tongkat itu saya kayak ngapain saya nih belum mau budak belum mau jadi gitu. Bahkan ada yang nawarin sekolah ke SLB gitu, saya masih menolak karena saya waktu itu sebenarnya belum 100% nerima ya, belum nerima gitu itu sih. Oke. Setelah itu di Jember akhirnya bisa dikatakan mendapatkan hidayah Mas ya, hidayah. Nah selanjutnya langkah selanjutnya Mas Ismail seperti apa itu? Sebenarnya setelah dapat dia juga jenuh juga Mas. Saya jenuh diam di rumah karena saya diam di rumah terus orang tua saya makin tua kan, makin berumur, terus saya juga masa terusan seperti ini. Nah di situ saya mulai mendengar gini sih motivator kayak gitu. Saya mulai ke masjid, saya mulai berani untuk tampil di lingkungan dulu. Ya awalnya itu ke musola. Nah disitulah saya ketemu teman-teman yang backgroundnya pengusaha, kayak gitu di situ. Jadi ketemunya dari musola atau dari masjid itu Mas ya? Iya, jadi karena saya berpikir kayaknya di masjid itu orangnya kan insya Allah soleh lah, soleh kalau bisa orang-orang baik lah, saya pikir gitu kan. Semoga ada yang bisa ngasih solusi kayak gitu. Nah selanjutnya akhirnya melangkah seperti apa Mas? Untuk akhirnya saya harus melanjutkan hidup nih. Saya harus berusaha, saya harus belajar lagi. Itu kemudian langkah yang dilakukan Mas Ismail apa tuh Mas waktu itu? Gini, sebenarnya saya tuh dalam hati itu masih punya cita-cita pengen jadi pengusaha kan. Cuma kan saya waktu itu masih malu mengutarakan kayak jangan mimpi lo kan, takut ya digituin ya. Kamu jalan aja sulit, mau jualanan ada perasaan. Bahkan saya waktu di SLB itu saya nggak cerita ke depan tuh pengen apa gitu. Jadi saya kayak menutup. Cuma saya diam-diam itu belajar sampai akhirnya saya ketemu mentor pertama saya, itu salah satu mentor dan ternyata beliau itu keluaran UJC 4. Masya Allah. Ikut program ISBC UJC 4. Betul. Itu mentornya. Iya. Oke, selanjutnya Mas. Dan saya pikir beliau tuh yang satu-satunya, masalah gini kan Mas, mohon maaf ya, kalau orang ketemu kayak orang saya kan umumnya ngasih nasihat sabar. Atau dia ngajak kemana lah, ke dinas sosial. Nah orang ini ngajak mau belajar bisnis nggak lebih dalam, karena waktu itu jadi ini unik. Beda nih gitu ya. Jadi biasa orang nuntun saya itu kan ya seputar SLB lah gitu. Kalau ini unik. Saya diajak karena dia tahu saya tuh pingin jadi pengusaha gitu. Cuma saya malu ngutarain kan. Nah beliau lah yang memperkenalkan saya dengan Sukses Berkah Community ini. Itu tahun berapa itu Mas? Kurang lebih Corona ya. 2021 ingat saya. 2021. Ya. Saya waktu itu kerja di salah satu perusahaan di Bali yang dia waktu itu nerima difabel kan. Terus karena Corona akhirnya saya kena PHK juga. Terus saya waktu itu sebenarnya juga sama teman-teman ngaji itu punya Sirkah Coffee Shop 2 tahun. Itu nggak jalan, nggak ada. Jadi sebelum kenal SBC sudah menjalankan bisnis Mas ya? Coffee Shop itu ya? Bareng-bareng. Saya cuma invest sih sama Sirkah ya, karena dari gaji itu kan saya pikir kan saya dengar katanya kalau kita masih muda tuh investasi gitu, cuma cari yang ya saya waktu itu ya 2 tahun aja kafe. Nah itu Pak Ismail tuh sering datang ke coffee shop. Gitu. Jadi mentornya namanya juga Ismail. Iya kebetulan sama beliau owner dari Bali Honey. Bali Honey. Jadi Pak itu Ismail sama Bu Santi ya. Sama Bu Santi. Akhirnya ketemu Pak Ismail, terus gimana tuh? Nah itu waktu itu saya di depan cafe itu tuh jualan gorengan. Karena untuk makan sehari-hari. Jualan tahu goreng. Nah itu Pak Ismail itu dia kayak apa ya? Salut kan, ini orang buta goreng tahu. Itu ini sakti ini. Kepepet lebih tepatnya. Kepepet. Tapi bukan satu hal kebetulan Mas ya. Iya. Mungkin Allah kasih kirimkan Pak Ismail dengan nama yang sama. Tuh. Ismail ketemu Ismail. Itu dah.
Masya Allah. Oke, selanjutnya ketemu Mas Ismail lagi jual gorengan nih. Iya, lagi. Nah, terus gimana tuh Pak Ismail ngajaknya? Ya dia ngajak mau nggak ikut komunitas bisnis apa? Aduh, emang aku waktu itu kayak, aduh Pak, malu aku. Maksudnya ya kalau kita waktu itu ngomongin komunitas kan pasti saya pikir isinya orang-orang normal dan kaya kan, saya minder ya, maksudnya bergaul dengan itu kan saya minder gitu. Iya. Cuma karena saya orangnya itu suka pelajaran dan dalam hati itu masih rasa ingin jadi pengusaha itu ada gitu ya. Yalah bismillah Pak. Akhirnya di situ saya diajak pernah kalau nggak salah tuh SBC kelas di Bali ya. Oh, SBC Iya, kelas di Bali. Di villa, Duras Villa saya ingat itu. Di situ terus saya ngikutin, ternyata luar biasanya. Di situ tuh yang dibicarakan tuh ternyata bukan marketing plan ya, atau bukan strategi mengembang, enggak, ternyata kita di sana itu disuruh memperbaiki spiritual. Nah, atau mendekatkan diri ke Allah, kayak panjangkan ilmu, tinggikan panjangkan amal. Ya. Lupa saya. Aduh, gitu ya. Oke, intinya itulah. Iya. Oke. Itu saya kayak ya kaget kan, maksudnya kayak ini bisnis kok bicaranya spiritual. Nggak hanya ngomongin bisnis gitu, kok ada spiritualnya gitu kan. Oke. Terus gimana Mas? Nah di situ saya kayak wah ini kayaknya yang cocok deh, karena saya kan waktu itu juga fase pingin juga memperbaiki diri ya, fase hijrah, terus ketemu komunitas bisnis yang juga ngajak kita hijrah juga kan, karena bisnis selamanya mungkin konvensional ya, kita nggak ngerti hukum-hukum muamalah, asal main, asal jalan aja, sikat, pokoknya omset gitu. Pokoknya cuan gitu. Kita nggak mikir itu dari sumber modal atau muamalah gimana, atau kita ibadahnya kita gimana, gitu. Bahkan yang saya mendapatkan quotes keren dari SBC itu ternyata untuk meraih cita-cita yang tinggi itu tidak harus dengan melompat. Malah dengan cara bersujud. Nah, itu yang saya Masya Allah, itu kuncinya ternyata di sukses berkah itu. Artinya kita meraih impian yang tinggi itu bukan dengan cara melompat malah, tetapi dengan cara bersujud. Berarti kita disuruh banyak ibadah kan gitu. Nah, itu yang point of view yang saya dapat. Ya alhamdulillah sih. Saya banyak mendapatkan soft skill ya. Mental saya mulai pede nih, saya nih ingin jadi gini jadi itu. Akhirnya setelah ikut SBC kelas di Bali, kemudian selanjutnya ikut apa nih Mas di SBC ini? Kan SBC itu ada KPB ya. Ya, kelompok pendampingan bisnis. Ikut Pak Ismail juga KPB-nya? Iya. Pak Ismail, terus ikut BRM. Oh, sempat ikut BRM. Ikut BRM Raker juga. Oh, Masya Allah. Itu. Terus sampai kalau nggak salah GWU waktu itu ya di Malang ya. Oh, GWU yang lapang. Yang lapang yang ada Buya Hendy. Oh iya. Gitu. Saya ingat itu temanya spiritual itu enterprise. Itu yang saya nangis itu bener-bener kayak ya. Kenapa nangis Mas waktu itu? Yang saya paling, karena waktu itu saya tuh terharu sih, lebih tepatnya terharu gitu kan, karena apa ya, banyak waktu itu kan narasumber sih yang bikin kita gini ya, mereka melakukan banyak sosial gitu, di balik semua kelebihan gitu. Itu sih yang bikin terharu ya. Iya. Memang GWU 8 itu luar biasa banget. Itu diselenggarakannya di Batu teman-teman, di Malang ya. Berarti Mas Ismail berangkat ke sana ya. Nah kemudian kita ada Buya Hendy, kemudian ada Ustadz Adi Pratama, Larisindo, Bang En. Terus Ustadz Kusnadi ya, yang dari Sragen itu saya ingat. Al-Falah. Ya, Al-Falah itu. Nah memang banyak banget sih ya insight yang kita dapat ya Mas. Itu yang sangat saya mengesankan ya. Yang saya berpikir bisnis itu dimulai dari masjid gitu ya. Jadi kayak kita disuruh perhatikan masjid, ramaikan masjid gitu. Nanti Allah tuh, jadi kita bisa ngubah BRM kita, visi misi kita harus kita tuh harus istilahnya membangun peradaban Islam kayak gitu. Disitulah saya tuh
istilah yang membuat terpukau menjadi istilahnya jalan bisnisku. Masya Allah. Jadi sudah ikut sejak GWU 8. Betul. Nah, setelah itu kemarin GWU 9 di Tangerang juga ikut ya Mas ya? Itu kan kayak apa namanya? Wisuda TAP. Oh, TAP ya. Ikut program TAP ya Mas ya? Turn around program. ya. Oh, gitu. Dan di sana saya banyak dapat insight itu modalitas. Ternyata modalitas itu bukan bicara tentang uang ya. Uang, oke. Atau ya aset yang bisa dibangkan. Ya. Ternyata modalitas itu banyak ternyata, dan itu setelah saya dapat materi itu, di situ saya mulai kayak apa ya, oh kita harusnya mulai itu nggak harus dengan uang gitu, dengan relasi bisa, dengan mungkin dari keluarga kita punya DNA kayak gitu, banyak sih yang saya dapat. Jadi di program TAP itu ya. Betul, itu salah satu yang istilahnya yang membuat saya bisa menjalani bisnis ini, mendapatkan ilmu itu dari situ. Oh, Masya Allah, luar biasa. Nah Mas, setelah Mas Ismail ikut kan tadinya KPB, kemudian akhirnya ikut TAP dan mengikuti beberapa GWU gitu, impactnya apa Mas? Kemudian ya akhirnya Mas Ismail bisa melangkah sampai saat ini, boleh di-sharekan Mas? Oh gitu, saya bisa mulai mengembangkan potensi yang ada dalam diri saya dan istri saya gitu. Karena gini, background kita ini kan bukan orang sugih ya, bisa dibilang ya. Oke. Saya tamatan SLB aja 6 bulan terakhir pendidikan. Kalau pendidikan terakhir di mana? SLB 6 bulan. Oh, Mas Ismail menikah kapan? 2020. 2020. Ya, Sudah itu. punya anak? Sudah, alhamdulillah dua. Alhamdulillah, cewek. Masya Allah. Luar biasa. Background istri saya tuh mantan TKW. Oh. 14 tahun di Singapura, Malaysia gitu. gitu. Terakhir di Singapura dia. Jadi dia menguasai bahasa Melayu sama Inggris. Nah, dipertemukannya di mana itu? Di coffee shop tadi. Oh, yang tadi iya, itu. dipertemukan gitu. Dan selama ini istri sangat mendukung ya? Alhamdulillah sih. Mas Ismail berkegiatan belajar di SPC gitu. Sangat mendukung karena gini, dulu istri saya itu kan ya mohon maaf ya, TKW itu kan mungkin bahasanya bahasa kerennya pahlawan devisa, cuma bahasanya babu lah. Oh, oke. Pembantu ya. Itu kan mentalnya masih ya mental, mohon maaf ya, mental pembantu gimana. Terus setelah ikut SBC ini kenal dengan pengusaha yang istilahnya orang-orangnya low profile. Istri saya di situ mulai mendapatkan kepercayaan diri lah, ingin sukses. Apalagi tamatan istri saya itu kan cuma SMP. Oh, itu makanya kemarin dia seneng banget itu di kampus itu. Wih gini ya kampus itu. Oh gini ya kampus, belajar di kampus tuh ya. Walaupun 3 hari kalau nggak salah tuh. Tapi sudah merasakan kesan itu. Jadi yang kita dapat tuh soft skill ya, terutama itu karena kita itu ingin bangkit dari apa istilahnya background kita gitu. Sebagai saya difabel, istri saya mantan TKW. Sekarang alhamdulillah istri saya udah jalan nih kuliner. Kuliner. Kalau saya itu sekarang memprogram terapis dan juga menjual produk-produknya, produk kesehatan kayak gitu. Kalau istri kulinernya apa Mas? Kalau boleh tahu Mas? Snack, lebih kayak snack box, nasi box, ya nasi juga, nasi kotak gitu biasanya itu. Oke. Kalau Mas Ismail produknya apa? Produk yang dijual? Kalau saya tuh profesi utama tuh kan kalau saya terapis ya, pijat sama bekam. Oh, bekam. Oke. Ini agak langka nih orang buta bekam. Ada juga loh member kita SPC Kalimantan ya, namanya Tabib Bams. Panggilannya sampai Tabib ya. Dia usahanya juga di itu terapis juga gitu. Tapi luar biasa beliau juga. Oke, selanjutnya Mas, selain terapis jadi ada beberapa produk apa? Produk kesehatan kah yang dijual? Ya kayak black. Kalau yang produk asli saya produksi sendiri itu black garlic. Oh, iya. Yang bawang hitam itu ya? Black garlic. Black garlic itu ya. Kalau produk lainnya itu vendor, saya reseller. Oh, reseller, Masya Allah. Beberapa, kalau boleh disebutin brand. Oh iya, banyak lah ya, banyak brandnya. Nah, oke Mas. Mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman yang mungkin, mohon maaf, mungkin kondisinya sedang sulit, sedang berjuang, sedang hilang kepercayaan diri, atau bisa dikatakan mungkin
seperti apa yang dialami Mas Ismail tadi, sempat putus asa, nggak ada harapan hidup, kemudian mungkin bahkan sampai mau bunuh diri, mengakhiri hidup kayak gitu. Apa nih Mas, supaya mereka bisa, ayo bangkit, jalan kita masih panjang, masih banyak yang harus kita mungkin perjuangkan gitu. Monggo Mas. Mungkin ya saudara-saudara atau sahabat-sahabat, teman-teman semua yang menyaksikan podcast ini, kalau kita itu merasa putus asa, hopeless ya, galau, bahkan lelah, sampai kita tidak temukan tembok untuk bersandar, ingatlah masih ada lantai untuk bersujud. Masya Allah. Jadi sebenarnya semua ujian yang Allah berikan itu adalah untuk meningkatkan kualitas diri kita. Selama kita mau berusaha untuk bangkit, gitu, bangkit dari bangkrut dengan cara tobat, ikhtiar, dan amal soleh. Yang saya dapatkan dari SBC, memang kekurangan saya itu tidak bisa melihat, tetapi kelebihan saya adalah bisa melakukan banyak hal tanpa melihat. Masya Allah. Itu sih Mas. Jadi ingat, masih ada lantai tempat bersujud. Sesulit apapun, kalian ngadu dulu ke Allah. Setelah itu Allah akan arahkan kalian kepada orang-orang yang baik, kepada guru-guru yang baik, kepada mentor-mentor yang baik, bahkan kepada produk-produk yang baik. Itu karena kita kan tidak tahu bisnis apa yang cocok dengan kita kan, atau usaha apa yang cocok, atau produk mana. Nah, jadi langkah awal kita adalah sujud dulu. Ya. Masya Allah, luar biasa. Teman-teman, alhamdulillah nih, kali ini kita belajar banyak ya dari Mas Ismail, dari perjalanan beliau, akhirnya titik baliknya akhirnya beliau bisa melangkah sampai seperti sekarang dengan semangat yang luar biasa. Masya Allah, insya Allah akan ada banyak manfaat Mas yang disampaikan Mas Ismail. Semoga menjadi amal jariah kita semua. Terima kasih banyak Mas Ismail ya. Sama-sama, makasih. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi Amin, ngobrol. Ya. Tunggu nih kulineran Bali. Insya Allah nanti kita akan jalan-jalan di Bali, menikmati kuliner-kuliner yang ada di Bali. Oke, terima kasih banyak Mas Ismail ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Kayaknya masih banyak yang perlu kita sharing atau ngobrolin gitu ya. Oke teman-teman, podcast kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat, bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas. Masya Allah.